Sebelum kita masuk ke inti pembahasan video ini, saya ingin kamu berhenti sejenak dari apapun yang sedang kamu lakukan. Tarik napas perlahan, dengarkan baik-baik. Kalau kamu adalah seseorang yang selama ini merasa bahwa bekerja keras saja ternyata tidak cukup untuk membuat hidup terasa aman secara finansial, kalau kamu adalah orang yang sering bertanya-tanya kemana perginya uang setiap bulan, atau kalau kamu adalah orang yang diam-diam takut tentang masa depan tapi tidak pernah benar-benar membicarakannya dengan siapapun, maka video ini dibuat untuk kamu. Dan sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin kamu melakukan 3 hal sederhana yang sangat berarti untuk channel ini. Like video ini sekarang, karena satu klik itu membantu konten seperti ini menjangkau lebih banyak orang yang sedang berjuang diam-diam. Komen di bawah, apa kondisi keuangan kamu saat ini? Tidak perlu detail, cukup jujur. Dan subscribe channel ini, karena di sini kita tidak bicara motivasi kosong. Kita bicara realitas hidup orang dewasa. Sekarang, mari kita mulai perlahan. Pernahkah kamu memperhatikan sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tetapi jarang sekali kita bahas dengan jujur dan terbuka? Kita sering melihat orang Cina di sekitar kita, di pasar, di pertokoan, di lingkungan bisnis kecil maupun besar. Dan seringkali kesan pertama yang muncul adalah kesederhanaan. Tidak selalu berpakaian mencolok, tidak selalu menunjukkan kemewahan, tidak selalu terlihat seperti orang sukses versi media sosial hari ini. Namun, ketika waktu berjalan, ketika krisis datang dan pergi, ketika banyak orang naik lalu jatuh secara finansial, ada satu hal yang konsisten. Banyak dari mereka tetap bertahan. Banyak dari mereka tetap stabil. Banyak dari mereka bahkan terus berkembang secara perlahan. Lalu muncul pertanyaan yang sangat wajar. Apa rahasia mereka sebenarnya? Apakah mereka lebih pintar? Apakah mereka lebih beruntung? Atau apakah mereka hanya mewarisi kekayaan? Jawabannya seringkali jauh lebih sederhana. Dan justru karena kesederhanaannya, banyak orang meremehkannya. Rahasia itu adalah cara mereka berhemat dan memandang uang. Bagian pertama, berhemat adalah filosofi hidup, bukan keadaan terpaksa. Bagi sebagian besar orang, berhemat adalah sesuatu yang dilakukan karena terpaksa, karena gaji tidak cukup, karena utang terlalu banyak, karena keadaan tidak memungkinkan. Namun, bagi banyak keluarga Cina, berhemat adalah pilihan sadar, bahkan ketika mereka mampu hidup jauh lebih mewah. Ini adalah perbedaan mendasar yang jarang dibahas. Mereka tidak menunggu kondisi sulit untuk hidup hemat. Mereka hidup hemat justru agar kondisi sulit tidak menghancurkan mereka. Bagi mereka, uang bukan sekedar alat untuk menikmati hidup hari ini, tetapi alat untuk mengendalikan masa depan. Mereka memahami satu prinsip sederhana namun sangat dalam. Ketika kamu bisa mengendalikan pengeluaran kecil hari ini, kamu sedang membeli ketenangan hidup untuk puluhan tahun ke depan. Itulah sebabnya mereka sering terlihat terlalu perhitungan bagi sebagian orang. Padahal yang sebenarnya mereka lakukan adalah menghormati uang. Bagian kedua, hidup di bawah kemampuan adalah strategi jangka panjang. Di dunia modern, kita sering diajarkan satu pola yang sangat berbahaya. Ketika penghasilan naik, gaya hidup harus ikut naik. Gaji naik, rumah harus lebih besar. Pendapatan naik, mobil harus lebih bagus. Bisnis untung, penampilan harus naik kelas. Orang Cina melihat pola ini sebagai jebakan. Mereka sadar bahwa gaya hidup yang naik terlalu cepat akan menciptakan beban yang sangat berat ketika kondisi berubah. Karena hidup selalu berubah, ekonomi selalu berputar, dan tidak ada penghasilan yang benar-benar aman selamanya. Maka mereka memilih hidup di bawah kemampuan, bahkan ketika kemampuan itu sudah jauh lebih tinggi dari kebutuhan dasarnya. Mereka tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Bagi mereka, lebih baik memiliki cadangan uang, aset, dan usaha yang kuat daripada memiliki penampilan mewah yang rapuh. Bagian ketiga, memisahkan gengsi dari keamanan finansial. Salah satu penyebab terbesar kegagalan finansial bukanlah kemiskinan, melainkan gengsi. Keinginan untuk terlihat setara, keinginan untuk tidak kalah, keinginan untuk diakui. Orang Cina sejak lama diajarkan untuk memisahkan antara harga diri dan penampilan luar.
Mereka tidak merasa nilai dirinya turun hanya karena memakai barang lama, hidup sederhana, menunda kesenangan. Sebaliknya, mereka justru merasa lebih aman ketika tidak punya cicilan berlebihan, memiliki tabungan, memiliki aset yang bisa diandalkan. Dalam kebudayaan mereka, malu bukanlah hidup sederhana. Malu adalah tidak mampu mengurus hidup sendiri. Bagian keempat, anak diajarkan uang sejak dini, bukan dimanja. Di banyak keluarga Cina, anak-anak tidak dibesarkan dengan ilusi bahwa uang selalu tersedia. Mereka melihat langsung bagaimana orang tua bekerja, bagaimana usaha dijalankan, bagaimana uang dicari dengan susah payah. Anak-anak dilibatkan, bukan dilindungi secara berlebihan. Bukan untuk mengeksploitasi, tetapi untuk membangun kesadaran. Sehingga ketika mereka dewasa, mereka tidak kaget dengan realitas hidup. Mereka tahu bahwa hidup memang butuh usaha dan uang memang harus diperjuangkan. Bagian kelima, hemat di hal kecil adalah latihan disiplin. Orang Cina sering dikenal sangat detail dalam urusan kecil. Harga ditawar, barang dibandingkan, pengeluaran diperiksa. Bagi sebagian orang ini terlihat merepotkan. Namun sebenarnya ini adalah latihan disiplin mental. Mereka melatih diri mereka untuk tidak impulsif, melatih diri untuk berpikir sebelum membeli, melatih diri untuk membedakan kebutuhan dan keinginan. Kebiasaan kecil ini jika dilakukan bertahun-tahun membentuk karakter finansial yang sangat kuat. CTE video, panjang dan emosional. Sampai di titik ini, coba kamu berhenti sejenak dan jujur ke diri sendiri. Berapa banget keputusan finansial yang selama ini kamu ambil bukan karena kebutuhan, tetapi karena perasaan tidak enak, karena gengsi, atau karena ingin terlihat baik-baik saja di mata orang lain? Kalau kamu merasa video ini mulai membuka sudut pandang baru, like video ini sekarang, komen apa bagian yang paling terasa menampar, dan subscribe channel ini, karena kita akan lanjut membahas bagaimana kebiasaan sederhana ini benar-benar menggulung kekayaan dalam jangka panjang. Bagian 6. Berani boros untuk hal produktif. Satu kesalahpahaman besar adalah menganggap orang Cina pelit di semua hal. Padahal kenyataannya, mereka sangat berani mengeluarkan uang untuk hal yang produktif. Mereka tidak ragu membeli mesin yang mahal jika itu meningkatkan kapasitas. Mereka tidak ragu membayar karyawan yang kompeten. Mereka tidak ragu berinvestasi pada lokasi yang strategis. Mereka memahami bahwa tidak semua pengeluaran itu buruk. Pengeluaran yang menghasilkan adalah investasi, bukan pemborosan. Bagian 7. Tidak tergoda jalan cepat menuju kaya. Orang Cina umumnya sangat skeptis terhadap kekayaan instan. Mereka jarang percaya pada janji cepat kaya, untung besar dalam waktu singkat, tanpa risiko. Mereka lebih memilih proses lambat yang bisa mereka pahami dan kendalikan. Karena mereka tahu, uang yang datang tanpa pemahaman akan pergi tanpa peringatan. Bagian 8. Tidak mengandalkan satu sumber penghasilan. Dalam pola pikir mereka, mengandalkan satu sumber uang adalah kesalahan besar. Itulah sebabnya mereka membangun usaha tambahan, investasi, aset pasif, jaringan bisnis. Bukan karena rakus tetapi karena realistis. Mereka sadar hidup penuh ketidakpastian. Bagian 9. Kekayaan tidak untuk dipamerkan. Semakin matang seseorang secara finansial, semakin kecil keinginannya untuk pamer. Orang Cina memahami bahwa pamer kekayaan lebih banyak membawa masalah daripada manfaat. Mereka memilih diam, mereka memilih fokus, mereka memilih aman. Bagian 10. Berpikir generasi, bukan harian. Ini adalah puncak dari semua prinsip. Orang Cina tidak hidup untuk hari ini saja. Mereka hidup untuk anak-anaknya, cucunya, dan generasi setelahnya. Keputusan finansial selalu dipikirkan panjang. Bukan soal kenyamanan sesaat, tetapi soal keberlanjutan hidup keluarga. Bagian 11. Kesabaran sebagai modal paling mahal. Satu hal yang sering luput dari pembahasan tentang keuangan adalah soal kesabaran. Banyak orang berbicara tentang strategi, investasi, bisnis, dan peluang, tetapi sangat sedikit yang benar-benar membahas kesabaran sebagai modal utama dalam membangun kekayaan.
Dalam budaya orang Cina, kesabaran bukan dianggap sebagai kelemahan. Justru sebaliknya, kesabaran dianggap sebagai tanda kedewasaan berpikir. Mereka terbiasa menunggu waktu yang tepat, menunggu kondisi yang stabil, menunggu hasil dari proses panjang yang sedang mereka bangun. Mereka tidak gelisah ketika hasil belum terlihat. Mereka tidak panik ketika orang lain tampak lebih cepat sukses. Mereka tidak tergoda untuk mengejar sesuatu hanya karena takut tertinggal. Karena mereka paham satu hal yang sangat sederhana tapi jarang disadari. Kekayaan yang bertahan lama hampir selalu dibangun dengan tempo yang lambat. Banyak orang hari ini ingin hasil cepat karena hidup di era serba instan. Media sosial memperlihatkan kesuksesan tanpa proses. Cerita-cerita viral menampilkan hasil tanpa kegagalan. Orang Cina justru tumbuh dengan cerita yang berbeda. Cerita tentang toko kecil yang bertahan puluhan tahun. Cerita tentang usaha keluarga yang diwariskan perlahan. Cerita tentang keuntungan kecil yang diputar ulang berkali-kali. Kesabaran membuat mereka tidak tergoda mengambil risiko yang tidak perlu. Kesabaran membuat mereka mampu menahan diri dari pengeluaran impulsif. Kesabaran membuat mereka tenang ketika orang lain mulai panik. Dan dari kesabaran inilah, kekayaan mulai menggulung. Penutup, CTA akhir, sangat emosional. Narator, pelan, berat. Kalau hari ini hidupmu masih sederhana, itu bukan berarti kamu gagal. Bisa jadi kamu sedang melakukan sesuatu yang tidak terlihat, tidak dipuji, tapi sangat menentukan masa depanmu. Karena kekayaan sejati tidak dibangun dengan suara keras, tetapi dengan disiplin yang sunyi. Kalau video ini memberi kamu perspektif baru, like video ini, komen apa pelajaran terpenting yang kamu dapat. Subscribe channel ini, agar kita bisa terus belajar bersama, pelan-pelan, tanpa ilusi, tapi nyata. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke orang terdekatmu. Karena literasi keuangan yang baik bisa mengubah hidup lebih banyak orang.